Halo, perkenalkan nama saya Dimas Adi Saputro, saya 12 IPS 1 dari SMA 31 Jakarta. Saya akan membahas akibat dari ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Dengan adanya ketimpangan sosial di masyarakat, tentu akan ada dampak bagi masyarakat atau akibat dari ketimpangan sosial tersebut terhadap masyarakat. Akibat dari ketimpangan sosial yaitu kriminalitas, melemahnya jiwa kewirausahaan, kemerosotan moral, serta pencemaran lingkungan dan monopoli. Yang pertama, ada kriminalitas. Secara sosiologis, kriminalitas adalah kejahatan, adalah suatu bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan korban, juga sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya ketimpangan sosial, orang kaya melakukan kegiatan kriminalitas, yaitu seperti kegiatan korupsi. Kemudian masyarakat miskin melakukan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencuri. Kemudian melemahnya jiwa wirausaha. Wirausaha adalah jiwa atau tindakan kreatif yang membangun suatu keuntungan dari suatu yang tidak ada dan merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang terlepas dari sumber daya yang ada. Bagi orang-orang miskin, jiwa wirausahanya melemah karena tidak adanya modal dan keberanian. Yang hanya dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, adanya monopoli. Monopoli artinya menjual sendiri. Dengan kata lain, adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar. Penguasa di sini adalah orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang kaya, di mana mereka sangat mudah untuk menguasai pasar. Lalu ada kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan terjadi karena rendahnya kualitas SDM masyarakat, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang juga rendah. Kemudian ada kemerosotan moral. Kemerosotan moral muncul sebagai akibat ketimpangan sosial tidak hanya dilakukan oleh kelompok yang kurang mampu saja, tetapi kelompok pada masyarakat yang terpenuhi segala kebutuhannya, yaitu sikap individualistis dan materialistis. Yang terakhir, adanya pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam adalah rusaknya tata lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Rusaknya lingkungan karena faktor alam secara alamiah. Alam akan memperbaikinya kembali. Namun, pencemaran lingkungan karena ulah manusia sangat sulit diperbaiki apabila manusia tidak cepat sadar untuk menghentikannya. Sebagai contoh, adanya pemukiman kumuh, di mana masyarakat suka membuang sampah atau membuang hajatnya di pinggir sungai karena letak rumahnya yang berada di pinggiran sungai. Kemudian orang-orang yang memiliki modal atau orang-orang kaya juga melakukan pencemaran lingkungan, yaitu di mana mendirikan pabrik dan membuang limbah pabriknya secara sembarangan. Ketimpangan sosial sangat terlihat di Indonesia, dan salah satu dari 5 akibat yang sudah dijelaskan tadi, yang paling terlihat adalah kemiskinan, di mana sangat terlihat antara yang kaya dan yang miskin. Sangat-sangat terlihat jelas jurang perbedaan di antara dua status sosial tersebut.
Kemiskinan yang dialami penduduk antara lain kekurangan gizi, kekurangan air bersih, perumahan sehat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan juga dapat dilihat dari angka kematian, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan rata-rata rendah, sikap yang sulit menerima perubahan, dan mata pencarian rendah dengan penguasaan teknologi yang rendah, di mana masih banyak penduduk di Indonesia yang bekerja serabutan, di mana pekerjaan apa saja diambil yang penting dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia menambahkan tadi pada bagian adanya kemerosotan moral bagi orang-orang kaya, di mana mereka bersifat individualistis dan materialistis, di mana mereka hanya memikirkan dirinya sendiri dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memperdulikan keadaan orang di sekitarnya. Inilah yang membuat jurang antara yang kaya dan yang miskin terlihat sangat begitu jauh. Kemudian tambahan untuk bagian pada monopoli atau penguasaan. Penguasaan di sini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki duit untuk kebutuhannya tadi, yaitu kebutuhan individualistis atau materialistisnya, mana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya. Sedangkan orang miskin hidupnya selalu susah karena lahan pekerjaannya yang seharusnya menjadi lahan pekerjaan bagi orang miskin diambil juga oleh orang-orang kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.